Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 1, keberanian luar biasa. Bacanya adalah La ilaha illallahul hakimul karimu. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azimi. La ilaha illallahu azza jaruka wa jalla sana'uka. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Pakai shin ya, min syururihim. Ini dibaca 1 kali, terserah dibaca kapanpun, atau dibaca setiap selesai sholat, atau dibaca waktu tertentu. Yang penting adalah istiqamah. Penolak jin, bacanya adalah wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Ini surat jin ayat 12. Bila Anda dikeroyok oleh jin atau merasa dikeroyok oleh jin, agar doa ini dibaca terus menerus, jangan berhenti. Dan bila ada tempat yang angker, bacakanlah doa ini sebanyak 7 kali. Doa gangguan syaitan, bacanya adalah Assalamualaikum ya Nabiyallahi, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Astashfi li ummatika. Jadi astashfi li ummatika kaifa halukum. Yang pertama sin biasa, yang kedua shin. Astashfi li ummatika kaifa halukum. Doa ini dibaca sebanyak 2 kali, lalu ditiupkan ke telinga orang yang kemasukan syaitan. Tiupkan ke telinga orang yang kemasukan syaitan atau jin sambil berkata waras waras. Berikutnya halaman 2, ini mahabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah la hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian la hadrati man ajazani wa man ajazahu. Jadi siapa yang mengijazahkan kepada saya dan orang yang mengijazahkan kepada orang yang telah memberikan ijazah kepada saya. Kemudian wa ila orang yang kita tuju, boleh perempuan ataupun boleh laki-laki. Jadi mahabbah, kalau perempuan tujuannya tentu laki-laki, kalau laki-laki tentu tujuannya adalah perempuan. Wa ila, jadi sebutkan. Kemudian bacanya Allahumma anta ya Rabbi habib alayya. Jadi habib alayya. Jadi tulisannya itu habib alayya, sebutkan namanya yang dituju, kemudian bintah. Dia itu anak perempuan siapa? Jadi ya Rabbi habib alayya, misalkan Zainab bintah Maryam, berarti Zainab putrinya Maryam. Terus i'tif qalbaha wa dhallilha li amin, wa dhallilha li amin. Ini baca 100 kali. Kemudian anta tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ini 100 kali juga. Cara bacanya adalah dibaca nisful lail, tiap tengah malam. Ketika sampai domir ha, jadi baca i'tif qalbaha wa dhallilha. Ini domir ha di sini harus diingat pada yang dituju. Jadi kalau misalkan
yang dituju tadi adalah Zainab, i'tif qalbaha, pas mengucapkan lafadz ha ini diingat-ingat wajah Zainab tadi. Ini kalau misalkan yang dituju adalah cewek. Kalau yang dituju adalah cowok, yang membaca doa itu adalah perempuan, yang dituju adalah cowok, maka bacanya adalah Allahumma anta ya Rabbi habib alayya. Misalkan Ahmad, jadi ubah ibnah. Jadi Ahmad ibnah Zaid. Jadi Ahmad ibnah Zaid, Ahmad putranya Zaid. Kemudian yang he ini diubah menjadi hu. I'tif qalbahu, i'tif qalbahu wa dhallilhu li, wa dhallilhu li. Jadi itu kalau misalkan perempuan mau mendoakan laki-laki, bacanya sama 100 kali juga. Sama juga ketika sampai lafadz hu, yang perempuan berdoa sampai lafadz hu, maka harus diingat-ingat wajah laki-laki yang dituju. I'tif qalbahu, jadi perlihatkan, diingat, diperjelas bayangan atau wajah laki-laki yang dituju. Wa dhallilhu, jadi bayangkan yang jelas, seperti itu. Jadi sudah jelas kalau untuk laki-laki bagaimana, kalau untuk perempuan bagaimana. Berikutnya adalah mahabbah daun waru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ila hadrati Syekh Muttaqin, ila hadrati jami'i masyayikhi. Kemudian di dalam kotak itu ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan ayat yang ada di bawahnya nanti. Ayatnya nanti akan saya baca. Terus dalam kotak itu di tengahnya ada kotak juga. Di atas kotak ada tulisan ta, sa, qaf, sin, kaf, zai, jim. Kemudian di dalam kotak ada 3 kotak, Yang paling atas itu adalah ta. Kemudian yang paling kanan itu adalah jim. Di tengah ha. Kemudian di kiri zai, yang di bawah itu adalah huruf ra. Yang ditulis ayatnya adalah hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Jadi hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi. Kadzalika yabtalillahu qalbah. Jadi hati siapa ini? Hati perempuan, hati laki-laki terserah. Bimahabbati, senang kepada siapa? Kalau misalkan Maryam tadi qalba Maryam, bimahabbati Ahmad, senang kepada Ahmad. Wa mawaddati Ahmad. Jadi wa mawaddati Ahmad. Jadi ini dibaca 39 kali. Azimat di atas ditulis pada daun waru yang temu rasi. Mun candring matur temu ora. Jadi daun baru temu ora. Sebelum menulis membaca istighfar 3 kali, terserah istighfarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sholawat 3 kali juga, terserah sholawatnya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Setelah ditulis, kemudian membaca doa di atas sebanyak 49 kali. Jadi 49 kali, bukan 39 ya, 49 kali. Lalu daun warunya itu digantung supaya bergerak-gerak. Terserah gantung pakai apa saja, pokoknya bisa bergerak-gerak. Dengan niatan bergeraklah hati yang dituju. Jadi tujuannya bergerak-gerak itu supaya hati yang dituju juga bergerak-gerak.
Kalau bisa nulisnya ini bisa tulisannya itu atau spidolnya itu dicampur dengan air mawar. Tidak bisa, tetap pakai spidol biasa seperti itu. Jadi di pinggiran kotak yang di atas itu adalah nulis ayat seperti yang tadi. Setelah tulis kemudian baca sebanyak 49. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4, doa untuk menundukkan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ya rabbi anta hasbi ala ra'iyati qaryati. Disebutkan masyarakat desa apa, ala qaryati, misalkan Gulu-Gulu, ini disebutkan qaryati apa. Selanjutnya wazallilhum li birahmatika ya arhamar rahimin. Ini dibaca sebanyak 30 kali. Bacaannya adalah setiap malam Jumat pertengahan malam. Setiap malam Jumat pertengahan malam. Doa untuk menjinakkan hewan. Tetap halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha wa ilaihi turja'un. Ini dibaca sebanyak 3 kali, lalu ditiupkan pada telinga hewan yang dituju. Jadi insya Allah dia akan menjadi hewan yang jinak. Halaman 5. Ingin berjumpa siapa saja dalam mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli, itu tanpa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi ma ta'allaqah bihi ilmuka minal wajibati wal jaizati wal mustahilati ijmalan wa tafsilan min yaumi khalaqad dunya ila yaumil qiyamati fi kulli yaumin alfa marratin. Doa ini, doa di atas tadi ditulis lalu diletakkan di bawah bantal. Saat menulis doa tersebut harus ingat pada yang dituju, pada yang dimaksudkan. Jadi tulis sholawat di atas tadi. Allahumma sholli itu tanpa ya, banyak tulisan yang kurang benar, diperbaiki seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5, mahabbah minyan. Jadi bacaan mahabbah dibacakan kepada keminyan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah la hadratin Nabil Mustafa Sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semela Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semela Syekh Hussein wa ila. Jadi dikhususkan kepada orang yang dituju. Ila siapa? Allahumma ij'al mahabbata, Allahumma ij'al mahabbata. Sebutkan namanya alayya kama ja'alta Yusufa fi qalbi Zulaikha li shiddati aqwaliha wala naumaha wala zairiha
biqalbin salim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Ya Ghiyathal Mustaghithin. Tuh ya. Ya Ghiyathal Mustaghithin. Terus aghisni, aghisni, aghisni. Birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali, lalu ditiupkan kepada keminyan yang sudah ditumbuk halus, lalu ditaburkan keminyan tersebut agar diinjak oleh wanita yang dituju atau diinjak oleh siapapun orang yang dituju. Berikutnya halaman 6, Mahabbah Maghrabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila Syekh Hasan Al-Maghrabi, thumma ila Syekh Ja'far Gresik, wa ila orang yang dituju, perempuan atau laki-laki. Tuhibbu syauqan wa tatlubu, ini sebutkan perempuan yang dituju, yang disenangi. Qad ja'at, titik-titik, sebutkan perempuan tadi lagi. Alayya, ahbib wa zayyin wajhi wa nawwir wajhi wa jammilni fi basari, dadayanya ya, wa jammilni fi basari, titik-titik, sebutkan perempuannya tadi. Alayya kama shallaita wa kama ahbabta Zulaikha ala Yusufa wa Hawwa'a ala Adama alaihimassalamu, innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini dibaca setiap kali selesai sholat yang 5 waktu sebanyak 7 kali. Kemudian dibaca setiap tengah malam tanpa hitungan, tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya halaman 7, Mahabbah Jarus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillah hadrati Syekh Mustafa. Wa man ajazani, orang yang menjazahkan kepada saya. Wa man ajazahu, dan orang yang mengijazahkan kepada orang yang mengijazahkan saya. Summa ila qalbi, jadi hati siapa yang dituju ini, yang mau dimahbai. Bacanya an Abdullah, Allahumma ij'al mahabbah kama ja'alta mahabbata Yusuf fi qalbi, titik-titik, sebutkan siapa yang dituju oleh kita. Bihaqqi aduni ilahuma ila syadaidil mahabbah asma allati summiyat ummi Musa, summiyat ummu Musa ibnu Ya'qub, disummiyat ummu Musa ibnu Ya'qub salawatullahi alaihi ajma'in. Ya Fatimah, ya Aisyah, athiqan biha, mughithan biha, ya man huwa la akla kallaha wala syarabiha wala naumaha wala qatralaha
wala sakinal lail, wala khuriqan nur, wajah ya khuriqan nur, ya jarus kan nuri fi kindilin bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bacaan ini dibaca tengah malam sebanyak 7 kali. Jadi bacaan ini dibaca sebanyak 7 kali pada tengah malam, dan yang membaca usahakan menghadap ke arah orang yang dituju. Orang yang dituju ada daerah mana, maka yang membaca menghadap ke tempat itu. Itu bacaan yang diterima dari guru ya. Jadi misalkan ada yang bertentangan dengan nahwu, itu adanya sudah. Jadi itu adanya. Selanjutnya mahabbah pakai jari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah abwabal farji min ni'matika bi khurujil maniyyi bi qawli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ditulis di jempol kanan adalah lafadz huruf waw, mim, kaf dan alif. Kaf alif disatukan. Sebelum menulis huruf tadi, hendaknya baca Fatihah dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian hurufnya ditulis di jempol kanan. Jadi tulis di jempol kanan, lalu di peset. Jadi peset. Jadi tulisannya itu peset dengan jari telunjuk sambil memandang orang yang dituju. Sambil memandang orang yang dituju, dan dalam hati atau bisa dilafadzkan membaca doa di atas tadi tanpa henti. Jadi doa Allah maftah abwabal farji ini terus dibaca sambil peset tangan. Insyaallah dia akan amber, keluar mani seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 9, mahabbah api atau mahabbah telur. Itu judulnya tidak ada, silahkan ditulis, bisa ditambahkan. Tulisannya adalah wa ahriq qalbah. Jadi sebutkan siapa yang ingin dibuat senang, yang ingin dibacakan mahabbah. Jadi wa ahriq qalbah titik-titik. Misalkan Zainab binti Maryam, disebutkan ibunya, nama orangnya, kemudian nama ibunya. Tazharu fi mawdi'i. Kemudian yang senang siapa? Yang kalau tadi itu yang disenangi, yang senang siapa? Fi mawdi'i. Misalkan namanya Ahmad, tulis Ahmad. Ibna Maria, ibna Fatma, anaknya Ibu Fatma. Tulis bapaknya juga tidak kenapa. Kemudian as-sa'ah al-ajal al-waha wala ta'kul wala tashrab wala tanam bihaqqi hadhil ayati wal Qur'anil azim ta'ti as-sa'ah
as-sa'ah ajilan ajilan ajilan. Mahabbah ini ditulis pada telur. Jadi mahabbah ini ditulis pada telur. Waktu menulisnya, kalau hari Sabtu maka saat asar. Kalau hari Ahad jam 11 siang. Kalau hari Senin tulis waktu sore. Hari Selasa jam 12 siang. Hari Rabu waktu pagi. Hari Kamis waktu zuhur. Kalau hari Jumat waktu duha. Lalu telur tersebut dibakar sampai menjadi arang. Jadi bakar sampai menjadi arang. Dan apinya jangan sampai mati sebelum telur tersebut menjadi arang. Jadi usahakan cek sampai mati. Apa ya? Sampai jadi arang telur. Selanjutnya untuk meminang wanita atau istilah lain pengabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli, itu pakai shin ya, pakai shin. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hayyi'li min amri rasyada. Tulislah pada tangan bila akan berangkat meminang. Jadi yang dibaca tadi itu tulis pada tangan bila akan berangkat meminang. Bila menyuruh orang lain, tulislah pada tapak tangan orang yang disuruh tersebut. Jadi insya Allah saat dia meminang, meminta akan diterima oleh yang dimaksudkan. Terserah mau ditulis telapak tangan kanan atau kiri, terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10 Mahabbah Andalas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratin Syekh Sun Haji Tatanguh. Al-Fatihah ila hadratin Syekh Maghrabi Al-Andalas. Thumma khususan ila yang dituju. Siapa yang dituju? Kemudian dilanjutkan oleh jami'il muslimin. Allahumma sakhirli kama sakharta bahrahu li Musa alaihi salamu kama nawwartal arda kuf kafaituka. Ini dibaca 3 kali. Allahumma sakhirli kama sakharta bahrahu li Musa alaihi salamu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahbib li titik-titik yang dituju. Ini sebutkan siapa yang dituju. Hubban syadidan hatta yu'aniqani wa yabqiya bukaan syadidan syiddatal habibi ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca setelah sholat zuhur sebanyak 21 kali, asar 21 kali, maghrib 21 kali, isya 21 kali, dan subuh 21 kali.
Insya Allah apa yang dituju berhasil. Berikutnya halaman 11 untuk pengantin baru yang belum patut. Canring matur tak sarmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha yakulun. Ini dibaca sebanyak 72 kali. Lalu ditiupkan pada air dan air tersebut diminumkan kepadanya. Titik kase tak anda. Insyaallah mujarrab. Perlu diingat ketika membaca setiap domir ha, wadzallalnaha, ha di sini, lahum faminha, ini ha di sini, rokubuhum wa minha, ya ha di sini. Nah, ketika membaca setiap sampai kepada domir ha ini harus ingat kepada yang dituju, kepada perempuan yang dituju, setak sarmu, setak anda, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11, mahabbah umum atau pengabaran. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Thumma Nabiullah Yusuf. Thumma Nabiullah Daud alaihi wassalam. Jami'il muslimin wal muslimat. Bacaannya adalah Allahul kafi wa qasattul kafi wa wajadtul kafi kafaniyal kafi walillahil hamdu. Allahumma inni atawassalu bismikal a'zami an taj'alal khalaiqa mahabbatan wa haibatan minni bifadli sayyidi walati adnana wa a'tif qulubahum bi asriha alayya wa albisni qabulan bisal mahat. Ini dibaca secara istiqamah setelah sholat isya sebanyak 7 kali. Berikutnya halaman 12, mahabbah umum juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kallazina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Ini surat Al-Ahzab ayat 69. Ini dibaca setiap pagi sebanyak 3 kali. Kemudian huruf alif, jim, ha, zai. Alif, jim, ha, zai ditulis di ibu jari. Dengan memakai ludah. Ludahnya itu di leher
sebelah kanan. Jadi ambil ludah di bagian sebelah kanan. Ambil ludah di bagian sebelah kanan mulut. Kemudian tulis huruf alif, ja, jim, ha, zai di ibu jari. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12, pembuka atau penolak mahabbah. Sumpamanya sudah dikena mahabbah, bagaimana cara nolaknya atau cara membukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Fatihah li jami'i masyayikhi. Kemudian bacanya nawaitu taqarruban ilallahi wa ta'zimal amri bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dibaca sebanyak 11 kali atau 21 kali. Bisa dibaca tiap selesai sholat yang 5 waktu. Kemudian halaman 13 untuk kuat jima. Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah azimat ini pada kertas putih lalu diikatkan pada pinggang. Jadi lafaz atau azimat yang perlu ditulis ini sudah jelas semuanya. Tulis secara berurut. Berikutnya mahabbah kilat pakai rokok. Di mahabbahnya ini digunakan melalui rokok. Bismillahirrahmanirrahim. Tulislah lafaz buduhun. Jadi buduhun ba'dal ha pada rokok putih yang tanpa cengkeh. Tapi sebelum menulis membaca, jadi sebelum menulis buduhun, yang dibaca adalah Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila Nabiullah Daud alaihi salam, wa ila Nabiullah Yusuf alaihi salam, wa ila man ajazani, yang mengijazahkan kepada saya, wa man ajazahu, dan orang yang mengijazahkan pada orang yang mengijazahkan kepada saya, wa ila, siapa yang dituju sebutkan di sini. Kemudian sambil memandang pada orang yang dituju, anak yang dituju. Jadi baca Fatihahnya ini sambil memandang pada anak yang dituju. Dan bila sudah selesai menulis pada rokok, jadi baca Fatihah, lihat pada anak yang dituju, terus tulis lafaz buduhun. Ya, dan bila sudah selesai menulis pada rokok, lalu rokoknya ditiup depan 3 kali, belakang 3 kali. Jadi dibakar rokoknya. Dibakar, terus ditiupkan depan 3 kali, belakang 3 kali. Lalu diisap yang isapannya kena yang dituju. Jadi seretungakin ka orang seetojuh seemaksud. Tiko kosah seretungakin ka orang seemaksud. Dan sebelum rokoknya ditiupkan, jadi sebelum seretungakin kosah, lafaz buduhun dibaca 7 kali tanpa nafas. Jadi buduhun 7 kali tanpa nafas. Berikutnya halaman 14, mahabbah batu hitam. Tulislah azimat ini pada batu hitam, batu sebenarnya celang, lalu dibakar. Begitu terbakar, dipanas, maka hatinya langsung terbakar juga insyaallah. Ini lafaznya, nama yang dituju, kemudian bintah siapa, anak perempuan siapa, titik-titik ala, sebutkan namanya sendiri. Kemudian azimannya yang tulis
mim dal alif lam terus semuanya sudah jelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 15 untuk mimpi bersama-sama atau ihtilam. Di dalam ilmu yang lain disebutkan kawin roh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkali ya Maimunu binikahi Zakari fi farji. Yang dimaksud perempuannya siapa? Binti, anaknya siapa? Minal isya'i ila subhi sawirli ilaiha bisurati wa bimisali birahmatika ya arhamar rahimin. Ini dibaca sebanyak 3 kali tanpa nafas. Kemudian sebelum membaca kalimat di atas, hendaknya tulis lebih dahulu rajah atau azimatnya. Yang ditulis ada 6, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tulis sebagaimana huruf yang ada, seadanya sudah tulis. Dan nulisnya ini adalah dalam keadaan harus punya wudhu. Ditulis di jari tangan kanan. Jadi ditulis di jari tangan kanan. Yang nomor 1 tulis di ibu jari, yang nomor 2 tulis di telunjuk, yang nomor 3 ditulis di jari tengah, kemudian yang nomor 4 ditulis di jari manis, kemudian yang nomor 5 ditulis di anak jari atau kelingking. Kemudian yang terakhir nomor 6 itu tulis di telapak tangannya. Jadi tulis di tangan kanan. Jadi yang nulis adalah tangan kiri. Sesudah selesai menulis azimat atau rajah tersebut, lalu membaca doa di atas sebanyak 3 kali dengan tahan nafas, baru kemudian ditiupkan pada tangan kanan, lalu tidur. Kemudian tangan kanan ditaruh di pipi kanan. Berikutnya untuk membesarkan zakar. Diperhatikan ini jangan digunakan untuk kenakalan. Azimat ini hanya khusus untuk istri sendiri. Tulislah azimat ini lalu ikatkan pada pinggang Anda. Kemudian lakukan hubungan atau jima dengan istri Anda. Azimat atau rajah yang perlu ditulis seperti halaman 16. Tulis semuanya lam mim alif sin sampai selesai. Berikutnya adalah pesirap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini termasuk ayat kursi ya. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini termasuk surat Al-An'am ayat 103 dan 104. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absarah. Banyak tulisan yang keliru, diperhatikan. Faman absarah fali nafsi wa man amiya 'alaiha ini perlu diperhatikan nanti. Wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Di sini Al-An'am sampai 104. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini surat Ali Imran 122. Ada surat yang lain juga. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ini Az-Zariyat ayat 22. Syaratnya adalah untuk menjadi pesirap pangserap si bisa matedung. Syaratnya adalah ambil tanah atau batu kuburan. Sebelum mengambil tanah atau batu kuburan, baca dulu doa yang tadi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Ketika sampai lafaz wa man amiya fa 'alaiha, di baris yang ketiga, wa man amiya fa 'alaiha. Ketika sampai pada lafaz tersebut, pejamkan mata sambil mengambil tanah atau batu kuburan tersebut. Kemudian dibungkus dengan kain hitam. Bila akan menggunakannya, baca dulu doa di atas. Jadi kalau mau menggunakan, baca dulu doa di atas sampai lafaz wa man amiya fa 'alaiha. Wa man amiya fa 'alaiha. Tadi waktu mau ngambil sampai lafaz sini. Wa man amiya 'alaiha fa 'alaiha. Maka tetap memejamkan mata. Memejamkan mata, sesudah itu ditiupkan pada kain hitam yang membungkus batu atau tanah kuburan tersebut. Ditiupkan lalu dilemparkan di atas orang yang dituju. Berikutnya halaman 17 adalah mendatangkan orang. Cara mendatangkan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bila Anda ingin mendatangkan teman, saudara, baik yang jauh ataupun dekat, bacalah aurat atau wirid di bawah ini. Harus dalam keadaan punya wudhu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila jami'i masyayikhi. Lalu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan menghadap kiblat. Seraya menghadap kiblat baca syahadatnya, Fatihahnya tadi. Kemudian membaca doa ini. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kulo nyuwun karomat ipun. Jadi kulo nyuwun karomat ipun. Setelah ini kemudian membaca sholawat 100 kali, ya Rahman 100 kali, ya Latif ya Latif 300 kali, ya Bayan 100 kali. Insyaallah apabila yang dipanggil itu masih berada di dalam satu kampung, maka sebelum selesai membaca bacaan tadi, insyaallah ia sudah datang. Kalau yang dipanggil itu jauh, insyaallah tidak akan lama ia akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 17. Obat segala penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil air hujan atau air tawar, air biasa, 1 botol, lalu dibacakan Fatihah sebanyak 70 kali. Terus la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga dibaca 70 kali. Kemudian tiap pagi dan sore disuruh minum pada yang terserang penyakit. Berikutnya halaman 18, obat sakit perut. Obat sakit perut. Ambil air 1 gelas, kemudian dibacakan
Allahumma sholli ala, tanpa ya itu ya, sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, itu shin, wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha, itu disambung wa diyaiha, tidak boleh dipisah-pisah seperti itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, wa barik wa sallim, dibaca sebanyak 7 kali. Tiap baca 1 kali tiupkan pada airnya, bacanya sebanyak 7 kali. Berikutnya obat sakit gigi. Caranya, duduklah bersama orang yang sakit gigi dalam satu kursi atau dalam satu tempat. Biasanya meskipun jarak jauh, kalau cara yang lainnya itu bisa. Kalau ini, duduklah bersama orang sakit gigi dalam satu kursi atau dalam satu tempat, lalu membaca abjadun, hawazun, hatoyun sebanyak 3 kali, bila nafasin, tanpa nafas, tahan nafas, lalu memaku pada kayu 3 kali. Jadi sediakan paku dan petel palu, setelah baca itu tanpa nafas memaku pada kayu dengan 3 pukulan. 3 pukulan artinya diulang-ulang, insyaallah sembuh. Selanjutnya kitab halaman 18, obat luka bakar. Bacanya al-madad, al-madad, al-madad ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, aghithni, aghithni, aghithni. Ini dibaca sebanyak 3 kali, lalu ditiupkan pada telapak tangan, kemudian telapak tangan tersebut diusapkan pada yang luka. Selanjutnya halaman 19, untuk doa untuk menghilangkan rasa ketakutan. Doa menghilangkan rasa ketakutan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ardi, allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba. Ini seperti yang di depan surat Jin ayat 12. Ini dibaca sebanyak 41 kali, lalu ditiupkan pada air dan diminumkan kepada orang yang sedang mengalami ketakutan. Berikutnya doa memotong pohon angker. Kalau ada pohon yang angker, orang takut untuk memotongnya, potong saja, baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 Allahu Akbar. Sebelum memotong, membaca doa ini 3 kali bila nafasin. Di doa yang tadi baca 3 kali dengan tahan nafas. Kemudian potonglah pohon yang umumnya disebut angker dengan izin Allah. Jin, setan, dayang, atau apapun namanya itu akan lari dengan terbirit-birit. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20, menyembuhkan orang yang kena gangguan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka
wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini surat Al-Isra ayat 45. Teruskan, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini surat At-Taubah ayat 129. Tulislah ayat ini lalu dikalungkan pada orang yang kena gangguan jin. Biiznillah sembuh. Jadi ada tamu bilang ada yang kena gangguan jin, tulis ayat di atas, kemudian dikalungkan. Selanjutnya doa supaya laris dagangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaaba fadlika. Lebih ringgi abwaaba fadlika wansyur alayya, itu pakai shin, wansyur alayya, wansyur ala khazaini rahmatika, wansyur ala khazaini rahmatika. Ini tulisannya seperti itu. Ini bisa juga wansyur alayya, bisa wansyur alayya khazainu rahmatika. Ini bisa juga baca seperti itu. Ini yang aslinya wansyur ala khazaini rahmatika. Mau dibaca wansyur alayya khazainu rahmatika, sama. Ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini dibaca tiap-tiap membuka toko, membuka kios atau dasaran dagangan kita. Bacanya itu bisa 3 kali, 7 kali, 11 atau 21 kali. Halaman 21 Braja Musti. Ini tulisannya agak diperhatikan ya. Agak diperhatikan. Terep-terep ing awakku, terep-terep ing awakku, gebar-gebar panuwunku, kadegerah subawaku, kadegerah subawaku, kadegunting drijiku, kadegunting drijiku, watu item ing tanganku, watu item ing tanganku, sang ketrajang remuk ajur mikso ilang tanpa bayu, hio aku brojo musti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syaratnya adalah puasa muti selama 7 hari. Hari pertama buka dan sahurnya cukup 7 genggaman saja. Ini betong kepelan aja gini. Hari kedua buka dan sahurnya 6 genggam saja, 6 kepelan, jangan ngurangin. Hari ketiga 5 genggaman, hari keempat 4 genggaman, hari kelima 3 genggaman, hari keenam 2 genggaman, hari ketujuh cuma 1 genggaman sekepel kene. Jadi tiap hari puasa mutinya mengurangi makannya. Berikutnya setelah tiap kali sholat yang 5 fardu, maka yang tadi ini terap-terap ing awakku ini, terap-terap ing awakku ini dibaca sebanyak 41 kali lalu ditiupkan ke tangan. Kalau mau dipakai cukup baca 1 kali seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 22. Bobot pukulan 3,5 kintal. Asma tangan bobot 4,5
atau 3,5 kintal. Caranya adalah puasa 3 hari. Nisful lail, pertengahan malam, doanya dibaca sebanyak 313 kali. Kemudian ba'da subhi, setelah subuh dan sholat maghrib, dibaca sebanyak 19 kali. Setelah dibaca lalu ditiupkan pada telapak tangan. Dan faedahnya yang lain dari bacaan ini adalah untuk keselamatan mutlak. Jadi bukan cuma untuk pukulan 3,5 kintal saja. Faedah lainnya adalah untuk keselamatan mutlak, juga untuk tolak sihir, guna-guna dan lainnya. Bacanya yaitu asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu tankila. Ini surat An-Nisa ayat 84. Kemudian asma tangan bobot 1,5 kintal. Ini lebih kecil, 1,5 kintal. Caranya puasa 1 hari, bukanya jam 12 malam. Lalu doa ini dibaca sebanyak 500 kali. Yaitu setelah sholat lalu dibaca sebanyak 500 kali pada jam 12 malam tersebut setelah berbuka. Kemudian ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib dan subuh, ini dibaca sebanyak 7 kali. Bacanya adalah berdanas, berantas, berdayannas, nur Sulaiman, malikal jinni wal insi wasyayatin. Wasyayatin itu pakai shin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut, maut. Doa ini adalah dari Min Kiai Syamsud Darwis, Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 23. Rembayun, yaitu puasa dino kelahiran, puasa pada hari kelahiran. Bacanya adalah rembayun kencono, rembayun kencono werno, teko rantai, otot petot, belung putung, kulit ngelompok, asalmu sak tetes banyu songko, wong tuamu jabang bayiku, ngelumpruk, dadi banyu lemes ake, lemes saking karsani Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikutnya Braja Musti. Ini dari Kiai Mahfud Sa'roni. Bismillahirrahmanirrahim. Sunmata ajiku, sunmoto ajiku Brojo Musti. Terep-terep, awi-awi, guru-guru, griyo, gunting drijiku, watu item ing tanganku, sunta antem, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini caranya adalah puasa 7 hari. Ketika tengah malam, bacaan Braja Musti ini dibaca sebanyak 41 kali. Selanjutnya setelah sholat yang 5 waktu, sholat maktubah, dibaca sebanyak 7 kali. Ketika dibutuhkan doa tersebut, baca 3 kali saja lalu ditiupkan pada tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 24, baju besi. Allahumma
inni as'aluka ya aliyu ma min abdin mu'minin fi dzalika awil munzili baitin tawid durri awil qasri kafatal khalqi ajma'in lam yuqarrib fi dzalika bala'un wala waba'un wala ana'un wala maradun wala illatun wala ainun wala hasadu hasidin wala sihru sahirin wala harkun wala irkun wala hadamun wala fikrun wala hamun wala kurbatun wala tusibhum abadan abada wala yazilla fi syarji was sururi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi ya Maulaya ya Maulaya ya Maulaya ya Aziz ya Aziz ya Aziz ya Ilahal Alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Caranya adalah puasa 7 hari nisful lail, pertengahan malam dibaca sebanyak 41 kali. Kemudian ba'dal maktubah, setelah sholat yang 5 waktu dibaca 9 kali. Setelah puasa dibaca paling sedikit 9 kali. Fatihahnya adalah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikatul muqarrabin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidina Ali, terus Syekh Syarifuddin, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Kalijaga. Berikutnya halaman 25, pukulan pelumpuh dan tolak jurus, surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu surat Al-Lahab. Ini dibaca sebanyak-banyaknya, paling sedikit selama 3 hari. Indal haja, ketika dibutuhkan maka bacalah 3 hari bila nafasin, dengan menahan nafas. Untuk keselamatan, jadi untuk keselamatan pelumpuh, pukulan pelumpuh, seperti judulnya tadi. Bila akan pergi dibaca sebanyak 7 kali dan ditiupkan pada telapak tangan, kemudian diusapkan pada tubuh atau badan. Orang yang akan berbuat jelek itu seakan-akan mengenal kita, sehingga dia itu tidak jadi berbuat jelek kepada kita. Ini dari Syekh Muhsin bin Syafi'i. Berikutnya adalah rajah tangan. Tulis rajahnya itu kaf lam nun fa. Itu bacaan kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi tulis per huruf. Ditulis pada telapak tangan, kemudian membaca wa idza batashtum jabbarin. Ini surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 130. Dibaca sebanyak 17 kali setelah sholat yang 5 waktu. Selama 3 hari atau 7 hari. Lalu ditiupkan pada telapak tangan ketika butuh sebanyak 3 kali. Baca 3 kali, kemudian tiupkan ke tangan.
Wa idza batastum jabbarin. Puasanya 3 hari. Pertengahan malam dibaca sebanyak 170 kali. Pertengahan malam dibaca sebanyak 170 kali. Kemudian setelah sholat 5 waktu dibaca 7 kali. Selesai wudhu baca 3 kali, lalu ditiupkan pada telapak tangan. Ketika butuh cukup dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 26. Faedah untuk keselamatan kedigdayaan atau kekebalan. Caranya tidak tidur sehari semalam, boleh makan dan minum. Dengan syarat harus sudah hafal, dibaca sebanyak 313 kali. Setiap hari dibaca 7 kali, insyaallah bisa dijajal, bisa dicoba asal sudah fasih hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kala sakti pati tinggal, pati patini usi asal, saking baginda Idris wojo asal, saking baginda Yakub pamur asal, saking baginda Yunus sepuh asal, saking baginda Nuh usi asal, saking baginda Idris lungguhe ing belung wojo asal, saking baginda Yakub lungguhe ing untu petukul sepuh asal, saking baginda Nuh lungguhe ing udek cipto rasa mijil saking saking rasa, rasaku hala mulani asrof yumis ilahi dzatullah sifatullah Allah nama Allah ya huwallah ya huwallah ya huwallah. Berikutnya halaman 27. Cara dan faedah sama dengan yang di atas yang sebelumnya. Bila untuk orang lain mulai yang awal sampai akhir itu dibaca 313 kali, lalu ditiupkan pada air, lalu disuruh minum. Bacaannya aku samar ing atas angin, akulit tembogo, otot kawat balung wesi, teguh timbul tan ono, kerso pagar Allah, tunggal Allah, tulak zalik, Allah tunggal Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di halaman 27. Untuk keselamatan, kedigdayaan, kekebalan, tolak sihir mutlak atau pelumpuh. Caranya adalah puasa selama 3 hari. Kemudian nisful lail, pertengahan malam, dibaca sebanyak 41 kali. Ba'dal maktubah, setelah sholat yang 5 waktu, dibaca sebanyak 7 kali. Bacanya adalah Asadullahil Ghalib Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah nada alal mudhiril ajaib tajidhu fi aunillahi ya aliyu ya aliyu ya aliyu laisal fata illa ali innallaha ma'ana ya Rasulullah nasrum minallahi wa fathun qarib. Berikutnya halaman 28. Faidah
banyak sekali, insya Allah semua hajat terkabul. Caranya tidak tidur sehari semalam dan selalu punya wudhu. Hari Ahad membaca ya Hayyu ya Qayyum sebanyak 500 kali. Hari Senin ya Rahman ya Rahim sebanyak 400 kali. Kemudian hari Selasa ya Malik ya Quddus sebanyak 300 kali. Hari Rabu ya Kabir ya Muta'al 700 kali. Hari Kamis ya Alimu ya Hakimu sebanyak 800 kali. Hari Jumat ya Allah sebanyak 600 kali. Hari Sabtu ya Fattahu ya Razzaqu, ada alifnya tuh, ya Fattahu ya Razzaqu, setelah ta ada alifnya, setelah zai ada alifnya, sebanyak 900 kali. Kemudian setiap selesai membaca amalan setiap harinya diteruskan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Hafidhu ya Basiru ya Latifu ya Wakilu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwatin wa alfa barakatin wa alfa ni'matin wa alfa rizqin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi ini untuk semua hajat kita. Ngisi barang juga seperti itu hajat kita. Kalau mau ngisi barang, setiap bacaan yang hari Senin itu, yang tiap hari itu cukup dibaca 7 kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 29. Faedah: tulang tidak mudah patah, keselamatan mutlak, panjang umur dan kedigdayaan. Caranya adalah puasa selama 7 hari, tengah malam dibaca sebanyak 313, lalu ditiupkan pada air segelas, sebagian diminum, sebagian dibuat mandi. Kemudian setelah sholat subuh, sesudah puasa, maka dibaca sebanyak 7 kali setiap selesai sholat subuh dan maghrib. Puasanya adalah puasa mutih. Puasanya adalah puasa mutih. Kemudian di tengah malam dibaca 313 atau 70 kali atau bisa lebih, jadi 313. Fatihahnya pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada Nabi Khidir alaihissalam, kemudian kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, kemudian Ustadz Malik, Syekh Malik, kemudian Syekh Qasim, kemudian badan kita. Atau untuk badan kita bacanya adalah Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kurang berarti ya. Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ada yang kurang, illa huwa alaihi tawakkaltu, kurang alaihi. Ini At-Taubat ayat 129 sampai 130. Berikutnya lembu sekilan. Caranya adalah puasa mutih selama 7 hari.
pertengahan malam ini dibaca sebanyak 41 kali. Kemudian setelah sholat yang 5 waktu ba'dal maktubah dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian setelah melaksanakan puasa sehari semalam cukup dibaca 7 kali. Bacaannya adalah kun fayakun wa bi'aani zatullahi teguh timbul luput ing brojo rengkoso tining Allah kinambulan tining sukmo angalingan tining Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya halaman 30 untuk sirap. Puasa 3 hari, kemudian pertengahan malam nisful lail dibaca sebanyak 41 kali. Setelah sholat fardu dibaca 7 kali. Ketika hajat, ketika butuh dibaca 3 kali. Lalu ditiupkan pada tanah kuburan, lalu ditebarkan pada tanah atau tempat yang ingin dituju. Untuk sirap supaya tertidur yang kita harapkan, orang yang kita harapkan tertidur. Bacanya Allahumma jaruto jaruti, Allahumma jaruto jaruti, wong sekati podo mati, wong sewu podo turu, wong satus podo lumpuh, rab sirap rab sirap rab sirap, wong sak buwono iki kabeh ya man yakum kaifa huwa ilahun. Berikutnya doa untuk segala hajat atau orang supaya menjadi tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31. Alladzina qala lahumun nasu. Itu ada yang kurang. Tambahnya innan nasa. Jadi alladzina qala lahumun nasu, innan nasa, kurang innan nasa. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Fazadahum imana. Itu kurang lagi. Tambahkan waqalu, kurang waqalu. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Ini surat Ali Imran ayat 143 sampai 173 ayat 173 sampai 174 surat Ali Imran, bisa dicek. Waktu sampai kepada ayat hasbunallahu ni'mal wakil. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ini bisa dibaca sebanyak 7 kali. Hasbunallahu ni'mal wakil dibaca 7 kali atau dibaca sebanyak 1000 kali. Ayat ini secara keseluruhan dibaca cukup 1 kali saja. Tetapi ketika sampai hasbunallahu ni'mal wakil fazadahum imana wa qalu hasbunallahu ni'mal wakil, ini dibaca sebanyak 7 kali atau 1000 kali. Berikutnya adalah supaya tidak terbakar. Bacaannya qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. Caranya puasa mutih sebanyak 7 hari. Nisful lail tengah malam dibaca sebanyak 313 kali.
Sesudah puasa cukup dibaca 7 kali setelah sholat subuh dan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31, penitisan. Penitisan itu maksudnya adalah untuk menembus ilmu kebal. Jadi orang yang punya ilmu kebal bisa kita tembus, bisa tetap kita baca dengan amalan ini. Bacaannya adalah hayhata lima tu'adun. Caranya puasa selama 3 hari, tengah malam doa ini dibaca sebanyak 41 kali. Kemudian setelah sholat yang 5 waktu dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian ketika butuh dibaca sebanyak 3 kali. Berikutnya halaman 32, kekuatan tangan dan badan. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnasi wal ya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Ini bisa dicek di surat Al-Hadid ayat 25. Surat Al-Hadid ayat 25. Caranya puasa 7 hari mutih. Jadi puasa 7 hari mutih, hanya makan nasi, tidak makan yang lainnya. Kemudian nisful lail, pertengahan malam, dibaca sebanyak 313 kali. Setelah sholat yang 5 waktu dibaca sebanyak 7 kali. Setelah dilaksanakan puasa mutih, maka setelah maghrib dan subuh cukup dibaca 9 kali. Lalu ditiupkan pada telapak tangan dan diusapkan pada muka dan badan. Berikutnya tetap di halaman 32, melemaskan keris. Melemaskan keris, atau bisa juga menghilangkan baja dalam pusaka. Baja dalam pusaka atau senjata tajam sehingga menjadi tawar. Pusaka itu menjadi muda lagi, tidak sepuh lagi. Bacanya adalah wujud luput timah ilang biar. Jadi wujud luput timah ilang biar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Caranya puasa 7 hari, kemudian pertengahan malam dibaca sebanyak 313 kali. Kemudian hari terakhir dari puasa tidak tidur sehari semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32, Asma Bandung Woso. Caranya tidak tidur sehari semalam, dibaca 313 setiap hari. Jadi tidak tidur sehari semalam dibaca 313. Kalau sudah hafal maka cukup dibaca 7 kali. Bacaannya adalah asyhadu teguh, halaman 33, asyhadu teguh la ilaha urakaton illallah, teguh langkung kudratullah, sifatullah, nama Allah, ya huwallah, ya huwallah, ya huwallah. Niatan dina awai pangsingo bagung singo digal gawe digal saking kersani Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berikutnya ngusir musuh, dibaca sebanyak 313 kali, lalu ditiupkan pada garam atau tanah kuburan, lalu ditaburkan pada tempat yang dituju. Bacanya kullu nafsin dha'iqatul maut sebanyak 313 kali. Kemudian
Kemudian wabaghin wa hasadin sebanyak 313 kali. Kemudian dilanjutkan alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul maut faqala lahumullahu mutu. Ini surat Al-Baqarah ayat 243. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya halaman 34 mahabbah. Bacaannya adalah ratu ketap-ketip ing dodoku, tejo mencorong ing raiku, kilap sewu pengucapku, teko wedi teko kiris wong kang rungu suaraku, man ro'ani ahabbani, man ro'ani ahabbani, man ro'ani ahabbani. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rupaku Nabi Yusuf, padangku Nabi Muhammad, suaraku Nabi Daud, teko welas teko asih wong banyu milih, podo mandek manuk miber, podo meneng sing sopo krungu suaraku Nabi Daud, pandelengi wong sak suwono kabeh asih saking kersani Allah. Ini caranya adalah puasa selama 3 hari, yaitu pada tanggal 13, 14 sampai 15 Hijriah. Jadi ini diistilahkan dengan puasa padang bulan. Kemudian waktu berbuka puasa membaca, yang dibaca adalah makan ing cahya, makan cahyaku pitung langit pitung bumi, kudung rembulan wohe sarngingih, yahu Allah, yahu Allah, yahu Allah. Fatihahnya adalah untuk Syekh Abdul Qadir Pancer. Berikutnya asma kelambi baju besi. Faedahnya dibedil peluru dadi banyu dan dibacok kegemani jadi hancur, dipusakanya hancur. Puasanya adalah 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Malam terakhir tidak boleh tidur sampai subuh waktu tengah malam. Jadi malam terakhir tidak boleh tidur sampai subuh waktu tengah malam dibaca 41 kali. Kemudian setelah maghrib dan subuh dibaca sebanyak 47 kali. Setelah maghrib dan subuh dibaca sebanyak 7 kali. Bacaannya ini sama dengan bacaan halaman 35. Halaman 35 kaf arba'in. Jadi kaf arba'in. Faedahnya untuk kekebalan, mahabbah dan lainnya. Bacanya adalah kafaka rabbuka kam yakfika wa kifatan kifkafuha kakamini kana minka luka tukarru karoron kakarril kardi fi kabat tahki musyaksyakatan kalika luka kafaka ma fi kafaka kafu kurbatahu ya kaukaban kana yahki kaukaban al-falak. Untuk yang ini bacanya sama dengan yang sebelumnya, cuma untuk faedah kekebalan, mahabbah dan lainnya adalah puasa mutih selama 7 hari. Dan ini diulang sampai 9 kali. Setiap selesai 7 hari yang pertama istirahat dulu, 7 hari yang kedua istirahat juga dulu, baru lanjutkan.
Bacaannya adalah setelah Isya sebanyak 41 kali. Kemudian nisful lail tengah malam 313 kali. Setelah sholat yang 5 waktu biqadril imkan, sesuai kemampuannya. Kemudian malam terakhir minggu yang ke-9 kan diulang sebanyak 9 kali. Jadi malam terakhir di minggu yang ke-9 yang terakhir wiridannya itu usahakan dibaca di pohon besar. Jadi kalau ada pohon besar usahakan dibaca di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 36 Bolo Sewu. Ini kekuatan 1000 orang. Bolo Sewu kekuatan 1000 orang. Caranya adalah puasa 1 hari dan tidak tidur semalam. Maghrib berbuka dengan buah-buahan. Terus tengah malam dibaca 500 kali. Hari kedua setelah puasa, ini tidak puasa, tengah malam dibaca sebanyak 300 kali. Kemudian hari ketiga tidak puasa, tengah malam dibaca 100 kali. Selama 3 hari tersebut dari puasa terus tidak puasa, tiap kali selesai sholat fardu dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian setiap harinya waktu akan tidur dibaca sebanyak 3 kali. Bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arwahu alfu salamah wa alfu a'immah wa alfu rahmah wa alfu darajah wa alfun fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Berikutnya penitisan itu seperti yang sebelumnya adalah untuk menembus ilmu kebal. Orang yang punya ilmu kebal dengan dibacakan ini menjadi tidak kebal lagi. Caranya puasa 3 hari, tengah malam dibaca sebanyak 313 kali. Setelah sholat 5 waktu dibaca 7 kali, kemudian ketika butuh indal hajah dibaca sebanyak 3 kali. Bacanya adalah wa ma ramaita idz ramaita, itu zal idz ramaita walakinnallaha rama. Ramiya ya, walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Ini surat Al-Anfal ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37 petak mungkar nakir, tipe pemetak. Fatihnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabilah Khidir, kemudian malaikat mungkar dan nakir, terus abi wa ummi, bapak dan ibu, kemudian man ajazani yang mengijazahkan kepada saya, wa man ajazahu, dan orang yang mengijazahkan pada orang yang mengijazahkan kepada saya. Caranya adalah puasa selama 7 hari, kemudian tengah malam doa ini dibaca sebanyak 41 kali, kemudian setelah sholat yang 5 waktu doa ini dibaca sebanyak 9 kali. Bacanya adalah faman tabi'a hudayah, kurang alif itu ya, faman tabi'a hudayah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini bisa dicek surat Al-Baqarah ayat 38. Ana mungkarun wa nakirun la akhafu wa ahzan. Ini dibaca 3 kali tanpa nafas. Ana mungkarun wa nakirun la akhafu ahzan, baca 3 kali tanpa nafas. Hitungannya 1 di depan ini. Amna'ah tahta Ka'bah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini dihitung 1. Kemudian ulangi 41 kali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37. Kekebalan dengan telur. Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Khidir alaihissalam, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Mbah Jaya Lelwana, Mbah Raden Ali, Mbah Tumbak Jarum, kemudian Abi dan Umi, bapak ibu. Caranya adalah telur diletakkan dalam gelas, hanya kuningnya saja, lalu dibacakan asma ini dan ditiupkan lalu ditelan. Hal ini dilakukan selama 9 hari. Tidak boleh terputus waktunya. Waktu Isya dan jadi waktunya tidak boleh terwaktunya adalah setelah Isya. Kemudian setiap hari paling sedikit dibaca sebanyak 9 kali. Bacanya adalah Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Qadir ya Qawiyyu ya Matin 3 kali. Allahumma inni as'aluka bi qudratika wa quwwatika an tamuddani anni fi jami'i qawaya. Jadi itu bacaan aslinya ya. Anni fi jami'i qawaya wa jawariha min adh-dhahirati wal batinati bi quwwatin min quwwatika wa qudratin min qudratika aqdiru biha wa aqwa biha 'alal qiyami bima kallaftani min huquqi rububiyyatika min huquqi rububiyyatika wa nadabtani ilaihi minha fima baini wa baina khalqika wa ala tamattuhin bihulumi haqqatani min ni'amika allati abahtamali fi dinika wa yakunu dhalika ala aslahil wujuhi wa a'daliha wa ahsaniha wa afdaliha mashuban bil afiyati wal qabuli warridha wassalamati minka ya arhamar rahimin. Ini baca sebanyak 41 kali. Berikutnya halaman 39, tolak sihir kulhusungsang. Ini puasa selama 4 hari mutih, puasa mutih. Terakhir pati geni, tidak tidur sehari semalam, dan tidak boleh di bawah atap, harus di luar, dibaca sebanyak-banyaknya. Bacanya adalah kulhusungsang wali sungsang, kudungku Jibril, tekanku jungkatku Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kulhu balik tolak nuju luput kang dinuju kenoho kang dinuju. Kulhu balik kumbala kumbali keluput kang diarah kenoho kang iarah. Kulhu sungsang tola tulak 7 luput kang dinuju. Gelis kang dinuju luput kang dituju. Listario kang anuju la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 39, asma tima.
asma timah. Jadi asma yang dibacakan pada timah untuk mengetahui siapa orang yang mencuri barang. Caranya adalah sholat hajat 2 rakaat, kemudian hadiah Fatihah kepada yang dicurigai. Jadi hadiah Fatihah kepada orang yang dicurigai, atau secara umum siapa yang mengambil barang. Secara umum siapa yang mengambil barang. Waktu mengasma timah yaitu hari Ahad. Maka yang dibaca adalah bacaan untuk hari Ahad. Jadi kalau misalkan hari Senin, bacanya yang hari Senin. Bacaan untuk hari Ahad adalah Ya Hayyu Ya Qayyum 500 kali. Hari Senin Ya Rahman Ya Rahim 400 kali. Hari Selasa Ya Malik Ya Kudus 300 kali. Hari Rabu Ya Kabir Ya Muta'al 700 kali. Hari Kamis Ya Alimu Ya Hakim 800 kali. Kemudian hari Jumat ini kosong. Hari Jumat ini biasanya ya Allah 600 kali hari Jumatnya. Kemudian hari Sabtu Ya Fattah Ya Razak 600 kali. Lalu ditiupkan pada timah dan dibacakan, bacanya adalah aku jaluk tulung miang awakmu timah sopo sing nyolong. Ini sebutkan barangnya apa yang hilang. Rupa iki demi awakmu sahutan timah, ni ora nyolong demi awakmu ademu kaya dini banyu towo timah, ni timah ora kena goroh, ni menungso kena goroh. Ini dibaca sebanyak 3 kali. Berikutnya dibacakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Berikutnya timah tersebut digodok atau dimasak atau dipanaskan. Pas dipanaskan sambil membaca seperti yang tadi itu. Aku jaluk tulung miang ayak awakmu. Aku jaluk tulung miang awakmu timah sopo sing nyolong, sebutkan barangnya. Rupa iki demi awakmu sahutan timah, ni ora nyolong demi awakmu ademu kaya dini banyu towo timah, ni timah ora kena goroh, ni menungso kena goroh 3 kali. Selanjutnya yang terakhir adalah petak Sayyidina Hamzah. Faedahnya musuh bisa lumpuh. Caranya adalah puasa sebanyak 7 kali Senin dan 5 kali Kamis. Puasanya mutih. Pertengahan malam baca sebanyak 41 kali. Setelah sholat yang 5 waktu dibaca 7 kali. Setelah wudhu dibaca 3 kali. Sesudah puasa sehari semalam cukup dibaca 7 kali. Bacanya Bismillahi biquwatihi, Bismillahi biqudratihi, Bismillahi biiqamatihi, Bismillahi bimaulatihi, Bismillahi ya Rabbi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.